Apa yang melatar belakangi dihentikannya program subsidi gaji? Apakah dampak penghentian ini terhadap program ini? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Ada pula peneliti Indef Eni Srihartati. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat Malam malam. Mas Iya. Aiman. Selamat malam Mbak Eni, selamat malam Pak Anwar. Pak Anwar, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Anwar, saya ingin bertanya Pak, ini sebelumnya kan banyak kemudian karyawan yang mengharapkan subsidi gaji, harap-harap cemas. Sekarang cemas beneran karena betul-betul dihentikan oleh pemerintah. Apa alasannya? Jadi begini, Mas Aiman ya, terkait dengan BSU, bantuan subsidi upah atau bantuan subsidi gaji, memang betul pada awal ketika program ini diberikan adalah dalam rangka memberikan semacam bantalan sosial, terutama adalah para pegawai yang memang menghadapi persoalan, terutama terkait dengan dampak COVID ini. Dan kita juga memahami bahwa sebetulnya banyak juga berbagai program-program pemerintah yang dalam hal ini sebagai bagian untuk mengatasi dampak COVID. Di antaranya misalnya adalah program yang terkait dengan kartu sembako, program keluarga harapan, bansos tunai, ada juga program yang terkait di desa, yakni BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa, dan juga pemberian insentif usaha termasuk bantuan modal kerja dan juga bagi UMKM. Nah, jadi memang begini, kita dalam hal ini memahaminya tentunya dalam perspektif yang lebih utuh. Karena memang ada juga bantuan-bantuan lain. Salah satu yang tadi juga lupa saya sebut adalah terkait dengan kartu prakerja. Oke. Kalau di dalam kartu prakerja itu pun kan juga ada yang namanya di situ bantuan yang bisa diperuntukkan, terutama adalah kepada orang-orang yang ter-PHK. Demikian mungkin Mas Aiman. Jadi pertimbangannya apa Pak? Kalau seandainya memang masih ada kartu prakerja, tapi kan kartu prakerja buat yang kena PHK. Sementara mereka yang kemudian di bawah gaji 5 juta misalnya tentu terdampak juga. Tadi dikatakan oleh Bung Said Iqbal misalnya, kalau mau menaikkan pertumbuhan ekonomi ya mereka juga harus diperhitungkan. Kalau enggak bisa jadi tidak signifikan, sementara mereka juga terdampak. Ya. Jadi begini, kalau pertimbangan tentunya mungkin dalam hal ini kita akan melihat tadi saya katakan perspektif yang lebih luas. Bukan hanya sekedar kita tadi memberikan kepada yang namanya tadi pekerja, tapi yang lain pun juga harus kita perhatikan. Dan dalam hal ini Mas Aiman, kita kan juga dalam hal kartu prakerja, bantuan subsidi upah ini juga bagian dari program KPC BEN. Pemulihan ekonomi nasional. Sehingga tentunya mudah-mudahan mungkin ya artinya dalam hal ini sampai saat ini pun memang tadi istilahnya harap-harap cemas pun kita juga istilahnya masih tetap harap mudah-mudahan kalau seandainya ada tadi pertimbangan tertentu bisa saja mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Saya kembali jadi jangan berhenti berharap lah. Oke, jangan berhenti berharap. Tapi pemerintah juga ini tampaknya coba-coba gitu ya. Kalau seandainya ini dikurangin, kira-kira kejadiannya seperti apa? Betul nggak Mbak ini seperti itu? Sepertinya nggak juga seperti itu ya. Kita mungkin ada berbagai pertimbangan prioritas lain lah yang lebih diutamakan. Karena dananya terbatas, tentu ini Anda mengatakan itu Pak ya? Anggaran terbatas, pilihan-pilihan juga banyak. Ya. Artinya kan dampaknya itu kan ada dampak terkait dengan kesehatan, dampak yang terkait dengan sosial, dampak yang terkait dengan ekonomi. Jadi dari terbatas ini, coba kalau seandainya dikurangin ini, tapi ditambah yang ini, hasilnya seperti apa? Bagaimana kemudian ke depannya? Kalau nanti misalnya gagal, oke dikembalikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Mbak Eni, silakan. Iya, Mas Aiman, saya setuju sekali kalau pemerintah harus mengutamakan skala prioritas, itu yang pertama. Dan kedua, pemerintah juga mencari program atau skema mana yang paling benar-benar efektif, itu juga sangat setuju. Nah, sehingga ketika ada evaluasi dari berbagai macam skema formulasi program perlindungan sosial di 2020 ini dievaluasi dan menjadi program yang disetujui 2021 ada 3 itu. Nah,
yang menjadi persoalan sederhana saja, ini kan justru yang BSU-nya dihentikan, walaupun mungkin bisa sementara ya, karena katanya kalau ada kondisi yang ini bisa dibuka lagi. Tetapi yang pasti kemarin sudah ada kepastian bahwa justru program Kartu Prakerja itu yang dilanjutkan. Nah, jadi kalau kita kembali ke evaluasi 2 indikator tadi, yang paling efektif dan yang justru berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat, mengapa justru kalau yang BSU, walaupun nanti saya juga ada catatan untuk BSU ya, BSU ini justru yang dihentikan daripada yang prakerja. Karena kalau BSU itu langsung Mas Aiman, jadi dari 29,4 triliun itu langsung ke pekerja, ini langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau prakerja? Kalau prakerja itu dari 20 triliun, ya 20 triliun itu yang diterima insentif langsung yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat itu kan per orangnya hanya 1 juta insentifnya. Karena yang 2,4 juta itu untuk biaya pelatihan dan yang 150.000 itu untuk biaya survei. Nah, jadi kalau dibandingkan, kalau tujuannya memang benar-benar sebagai bantalan, sebagai semi bantuan sosial gitu ya, sama-sama untuk bantuan sosial, maka jauh lebih efektif secara kasar saja, itu dampak multiplier efeknya terhadap daya beli justru pasti lebih besar yang BSU. BSU yang kepada karyawan tadi. Yang ke karyawan. Kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi juga BSU tadi, kepada karyawan tadi. Iya Mas, kan gini, kan sumbangan utama pertumbuhan ekonomi kita itu kan konsumsi rumah tangga. Nah, insentif atau subsidi yang bisa langsung menambah daya beli masyarakat itu pasti akan menciptakan multiplier efek terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga kalau prakerja itu pelatihan itu yang sudah bekerja saja itu di layoff gitu loh. Dan pelatihan-pelatihan yang menimbulkan entrepreneur dan juga membuka lapangan kerja baru dengan pelatihan model-model daring semacam itu kita juga belum ada evaluasi efektivitasnya. Makanya yang paling utama sebenarnya ketika pemerintah ingin mengevaluasi berbagai macam skema bantuan sosial, yang paling utama adalah ada evaluasi yang konkret dulu. Berapa misalnya efektivitas dari BSU? Dari BSU yang menerima ya ada 25 juta ya, karena 12 kali atau 12 juta penerima, karena ini kan dua termin ya. Itu kira-kira benar nggak yang menerima itu benar-benar pekerja yang upahnya di bawah 5 juta. Saya akan tanyakan nanti soal evaluasi Mbak Eni. Tapi apa kecurigaan Mbak Eni, kenapa kemudian ini dihapuskan? Meskipun tadi Pak Sekjen mengatakan bisa jadi untuk sementara, bisa jadi nanti dihidupkan kembali. Apa alasannya? Kalau itu bukan kecurigaan, karena memang seluruh anggaran pelindungan sosial di 2021 itu berkurangnya hampir 50%. Karena? Anggaran dari pagu dari APBN. Jadi kalau APBN kemarin PEN untuk perlindungan sosial itu kan 200 triliun lebih Mas Aiman. Nah sekarang tinggal 50%-nya. Nah sehingga otomatis pemerintah memang harus menyisir, harus mengutamakan program-program yang prioritas. Nah cuman pertanyaannya, kalau memang betul pemerintah harus menyisir program prioritas yang tentu prioritas itu berdasarkan efektivitasnya dong, itu bukan main healing gitu kan. Maka sebenarnya pertanyaannya mengapa justru bukan BSU yang dipilih, mengapa justru Kartu Prakerja yang kalau kemudian tadi Mbak Eni katakan bahwa ada pengurangan dari pagu dari APBN untuk bantuan sosial, apakah kemudian ini sebabnya ekonomi sudah mulai meningkat atau memang kita yang kesulitan uang? Jangan jawab dulu Mbak, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Sapa Indonesia Malam. Apa solusinya? Kita akan bahas lagi.